Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih beserta semua jemaat. Kami pada sore hari ini boleh berjumpa kembali dalam waktu yang indah. Dan kami percaya walaupun di sekeliling kami keadaan masih tetap tidak menentu, tetapi biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kami mau tetap mengucap syukur, bersuka cita bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu mari bersama-sama dengan kami di sini kita memuliakan nama Tuhan. Bukalah hatimu, bergembira dan janganlah kita sampai patah semangat ya. Karena firman Tuhan mengatakan semuanya itu akan mengeringkan tulang kalau kita patah semangat. Tetapi kami mau pada sore hari ini mengangkat hati kami dengan bersuka cita. Kau ubah ratapku menjadi tarian. Ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatan memujimu Tuhan. Akan berdiam memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Kau ubah ratapku jadi tarian. Mari Bapak Ibu yang terkasih bersama dengan kami di sini. Kita boleh memuji menyembah dengan penuh sukacita. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan, amin. Ku tak akan berdiam memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih tetap bersuka cita walaupun apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita mau tetap pandang Tuhan karena Dia yang pegang kendali untuk segala situasi yang terjadi pada saat-saat ini. Mari bersama-sama dengan kami kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami mau alihkan pandangan mata kami hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah Sang Pencipta, Engkau yang membentuk dunia ini. Dan Engkau maha tahu akan segala-galanya Tuhan. Oleh karena itu kami mau satukan hati kami. Kami mau hanya fokus kepada Engkau.
bahwa janjimu yang ada di dalam firman-Mu itu ya dan amin. Engkau akan membuat indah pada waktunya ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berikanlah kami senantiasa roh sukacita. Senantiasa mau bergembira dengan situasi keadaan di sekeliling kami. Kami tidak mau memusatkan perhatian kami ke hal-hal yang negatif. Tetapi kami mau hanya memandang kepada kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya kami akan belajar akan firman-Mu. Urapi semua jemaat-Mu dan urapi hamba-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang berbicara. Dan kami terlalu percaya bahwa firman ini akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu kembali luar biasa ya. Ini adalah saat yang indah di mana kita selalu mau belajar sama dengan Tuhan. Dan tema khotbah pada sore hari ini adalah mengubah kekecewaan menjadi berkat. Ya, pertanyaannya, siapa yang tidak pernah kecewa? Mungkin Bapak Ibu sendiri mengatakan, waduh, saya terlalu banyak kekecewaan. Ya, tetapi kita mau belajar pada sore hari ini apa yang firman Tuhan katakan untuk Anda dan saya. Perlu kita ketahui bahwa kekecewaan itu bisa berubah menjadi berkat. Kalau kita percaya akan Tuhan dan kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Bagaimana bisa mengubah kekecewaan itu menjadi berkat? Kuncinya adalah percaya kepada Tuhan. Beri kesempatan kepada Tuhan untuk mengambil alih, untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Dalam dunia yang tidak sempurna ini, seringkali kita diperhadapkan dengan kekecewaan. Dan apakah itu kekecewaan? Kekecewaan itu sebenarnya salah satu adalah bentuk dari kehilangan. Yang pertama, yaitu kehilangan harapan. Apa yang kita harapkan itu terjadi, tetapi tidak terjadi. Dan itu yang menimbulkan kita menjadi kecewa. Yang kedua, konsep. Ya, jadi kekecewaan itu bisa terjadi karena apa yang kita pikirkan ternyata berubah menjadi kekecewaan. Muncul karena apa yang terjadi itu tidak dapat kita raih. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita, itu nyatanya meleset sehingga itu menjadi kekecewaan. Ya, jadi rasanya itu tidak perlu berharap lagi, udah kecewa pokoknya demikian. Nah, saat kita berharap kepada manusia ataupun kepada diri sendiri, seringkali pengharapan itu tidak memuaskan kita, maka kita akan menjadi kecewa. Ya. Kekecewaan bisa terjadi juga karena sakit hati yang tidak pernah terselesaikan dan membuat hati kita menjadi pahit atau kita mengalami kepahitan. Ya, banyak orang di dalam keadaan yang sekarang ini mengejar perasaannya. Ya, misalnya mencari ketenaran. Kalau tidak bisa tenar jadi tidak puas. Ya, mencari harta yang banyak. Kalau itu belum kita dapatkan, kita juga merasa belum puas, ya. Dan sedemikian rupa. Karena apa yang kita kejar itu belum dapat kita raih, ya. Sedemikian orang tersebut akan merasakan kekosongan. Dan bahkan ada yang bunuh diri karena kecewa, ya. Pengharapannya tidak tercapai. Banyak akhir-akhir ini orang menjadi putus asa, ya. Karena mencoba untuk selalu mau mengisi akan perasaannya. Tetapi dia tidak pernah mendapatkannya. Yaitulah yang dinamakan karena tidak terjadi dia merasa kosong. Ya. Sekalipun anak Tuhan, tubuhnya ada di gereja. Ya. Dia tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi selalu mengikuti perasaannya. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selagi dapat ditemui. Kita lihat bagaimana Daud, dia mengejar hati Tuhan, maka dia mendapatkan damai sejahtera. Ya, jadi tidak ada kekosongan dalam hatinya. Mungkin saudara tahu, kita boleh banyak
datang ke gereja. Mungkin setiap hari kita mau datang di gereja. Tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa aku adalah anak Tuhan. Tetapi sesungguhnya hatinya jauh daripada apa yang firman Tuhan katakan. Dari buah-buahnya lah kita akan mengerti siapa dia. Ya, ada hal-hal yang membuat kita undur daripada Tuhan. Salah satunya adalah kekecewaan. Dan kekecewaan menyebabkan orang itu perlahan-lahan undur dari Tuhan. Kalau kekecewaan itu tidak pernah terselesaikan. Ya, karena pengharapan dan kenyataannya itu tidak sinkron. Ya, jadi tidak pas, tidak klop. Seperti keadaan apa yang saudara dan saya lihat di sekeliling kita. Mungkin Anda menunggu-nunggu, ini sudah 1 tahun lebih COVID ini. Kenapa belum selesai? Kenapa orang yang sudah divaksin pun masih bisa kena COVID dan lain sebagainya. Dan juga keadaan ekonomi yang merosot. Semuanya itu mendatangkan kekecewaan. Dan sedemikian rupa apa yang dialami dengan kejadian demi kejadian yang dari satu kekecewaan kepada kekecewaan yang lain. Mari kita akan belajar bersama-sama pada sore hari ini, yaitu satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Dia juga mengalami kecewa. Yohanes 5 ayat pertama sampai ke-6. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat daripada cerita daripada orang lumpuh yang ada berbaring di dekat kolam Betesda. Ya, pertanyaannya, menunggu adalah waktu yang paling tidak enak. Tidak usah jauh-jauh kita menunggu 1 bulan, 1 tahun itu aja udah rasanya udah bagaimana membuat kita tuh jenuh. Ya, nggak sabar lagi. Contoh, pada waktu Anda pergi ke praktek dokter. Dan Anda harus menunggu giliran yang jam berapa kita bisa masuk. Nyatanya itu meleset. Dan kita mestinya 1 jam jadi 2 jam, 3 jam hanya untuk menunggu bisa masuk di dalam ruang praktek dokter. Itu pun sudah menjemukan dan itu sering kali juga mengecewakan. Ya, sedemikian rupa. Bagaimana orang yang lumpuh ini dia menunggu sampai 38 tahun dengan menunggunya goncangan air daripada kolam Betesda supaya dia bisa masuk. Ya, kalau kita bisa melihat sedemikian rupa. Dan seringkali dia kecewa. Mungkin pada waktu dia belajar untuk mau berdiri. Tahu-tahu ada orang yang tanpa menunggu. Tahu-tahu datang dan melihat bagaimana itu kolam bergoyang. Langsung orangnya lompat dan langsung menjadi sembuh. Dan dia nggak ngalamin kecewa lagi. Mungkin ada yang sudah di situ seminggu, sebulan. Lebih cepat daripada dia yang menunggu sampai 38 tahun. Ya, mungkin Anda akan mengatakan, kok tega ya Tuhan? Orang ini disuruh nunggu sampai 38 tahun. Bagaimana Anda dan saya? Mungkin ini juga menjadi satu jawaban. Bagaimana Anda dan saya menunggu doa-doa agar Tuhan segera menjawab instan. Ya, doa kita dijawab instan atau menunggu atau dengan cara Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Dan itulah yang akan membawa kita merasakan kekecewaan. Ya, luar biasa. Banyak yang marah. Sampai kapan Tuhan doaku dijawab? Sampai kapan Tuhan? Nah, oleh karena di dalam waktu Tuhan, ketahuilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan atas waktu. Dia yang memegang kendali atas waktu. Kita bayangkan seorang ibu
yang menunggu kelahiran babynya. Dia harus menunggu 9 bulan 10 hari. Bagaimana kalau kita mau cepat-cepat, aduh gak kuat aku, aduh berat, udah gak enak semua keadaan tubuh. Saya mau lahirkan untuk cuma 3 bulan. Apakah itu akan terjadi? Bayi itu lahir dengan 3 bulan. Semuanya akan menjadi merosot kesehatan semuanya. Dan bayi itu tidak bisa kita mau kenali lagi. Karena baby itu pasti tidak akan hidup. Ya. Karena bayi itu dengan kelahiran 9 bulan 10 hari. Mungkin ada yang lahir 7 bulan. Puji Tuhan. Ya, bisa sehat, bisa selamat. Anugerah Tuhan. Dan demikian juga kita belajar untuk menunggu waktu Tuhan. Ya, sering kali kita mengambil jalan pintas. Tuhan, aku gak mau tunggu lama-lama. Aku mau segera. Ya, saudara. Kapan itu saya pernah khotbahkan juga. Ada satu tulisan di belakang truk. Ya, karena banyak sekali orang yang mau mendahului sampai tiba di tempat tujuannya. Kemudian tulisan di situ mengatakan lebih baik kita terlambat 5 menit ya daripada kita lebih cepat 5 menit tetapi masuk di rumah sakit. Ya, atau lebih cepat kita untuk meninggal. Lah, inilah semuanya itu ada di dalam kendali daripada Tuhan. Orang kecewa itu sebenarnya orang itu sudah berhenti untuk berharap. Doa yang belum terjawab, mimpi-mimpi indah yang mubasir, ya, dan kecewa terus, marah, uring-uringan, ya, maunya, mauku, me, I, mine. Kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada orang seisi rumah, kecewa kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada kantor, segalanya. Ya, dan terlebih saat dengan adanya pandemik ini. Mungkin berapa banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kita belajar daripada orang yang lumpuh ini. Dia menunggu selama 38 tahun. Ya, bayangkan kapan air itu goncang. Kalau ada malaikat baru goncang. Pada waktu dia lihat goncang, mencoba untuk berdiri, orang lain lari langsung boom. Dan orang itu sembuh. Jadi itu tambah sakit, tambah pahit, tambah marah, sedemikian rupa. Ya, kekecewaan itu, Bapak Ibu yang terkasih, akan berlanjut menjadi tawar hati. Ya, dan tawar hati itu nanti akan mengakibatkan juga orang itu berhenti untuk berharap. Udah gak berharap lagi, gak mau lagi berharap karena cuma kecewa. Dan yang orang berhenti berharap akan kehilangan iman. Ya, jadi saudara tahu itu semuanya menyambung menjadi satu. Inilah ciri-ciri orang yang kehilangan iman. Dimulai dari takut, khawatir, melanjut dengan kekecewaan dan akhirnya menjadi tawar hati dan berakhir dengan kehilangan iman. Ya, dan ini semua adalah tipu daya dari si jahat, si iblis dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan izinkan ya, kalau ada kekecewaan mengendap di dalam hati, cepat kita mau bereskan ya, karena itu akan merambat kemana-mana ya, dan berakhir orang itu akan binasa. Loh, Bu Pendeta kok jadi panjang binasa? Ya, kenapa? Karena kalau orang itu begitu sakit hati, kecewa, marah, kalau ekornya menjadi heart attack, pasti orang itu akan binasa. Binasa masuk kemana? Masih lumayan. Kalau ke surga. Tapi kalau ke neraka, apa yang dapat diperoleh? Dan itu semuanya ada rentetan-rentetan. Oleh karena itu, biarlah teguran firman pada sore hari ini membukakan mata rohani kita. Bahwa hidup saudara dan saya itu tidak pernah salah kalau kita ada di telapak tangan Tuhan. Dan mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan jalanku ya Tuhan, tetapi jalanmu. Ya, di firman Tuhan mengatakan, aku tidak mau nunggu waktu Tuhan. Aku mau berlari seperti naik kuda. Nah, untuk memperoleh apa yang mereka mau. Tuhan gak pernah salah. Dia menciptakan bumi ini 6 hari. Kenapa Tuhan kok tidak menciptakan bumi ini cuma 6 jam? 6 hari lama amat. Ya,
Sedemikian rupa, berarti apa? Berarti Tuhan itu tahu kapan waktunya. Ya, kapan saat yang terbaik bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, kembalilah kepada firman Tuhan. Bacalah akan firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak pernah mengenal kebenaran firman. Karena gak mau, malas ke gereja, malas berdoa, malas buka firman. Ya, tetapi kalau untuk hal-hal media, nomor 1, jagonya. Nah, sedemikian rupa, kalau Anda mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, kita tidak pernah mempunyai hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu kita kosong, tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Banyak anak Tuhan ya yang mengatakan, "Bu Pendeta, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah bersaat teduh. Tapi kenapa kok saya terus dilanda dengan kekosongan? Hati saya kosong, tidak bisa klop, tidak bisa sinkron." Nah, ini ada yang salah. Ada something wrong. Oleh karena itu, mari pelajarilah firman Tuhan. Sungguh-sungguh ya. Sebab kalau kita tidak membereskan akar dan dosa kekecewaan itu akan merambat dan akan merusak kehidupan kita. Mari kita lanjut di dalam Yohanes 5 ayat ke-7 dan ke-8. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Haleluya. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, Anda memiliki rasa kecewa, cepat ayo bereskan supaya tidak merambat kemana-mana. Ya, nanti orang yang di sekeliling kita ya akan menjadi sasaran dan akan terjadi banyak-banyak kambing hitam. Mengapa? Karena sebagai luapan daripada kekecewaan kita. Ya, sedemikian rupa. Mari kita akan pelajari beberapa hal di sini. Ya, bagaimana supaya Anda dan saya tidak diikat oleh kekecewaan yang sedemikian. Yang pertama, rubahlah cara pandang kita. Ya, pada ayat ke-7 tadi sudah dikatakan, ya, kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Ya, jangan karena kita memandang masalah itu besar sehingga Tuhan kita itu tidak ada artinya. Nah, itu salah. Apapun persoalan yang saudara dan saya alami pada sore hari ini, mari kita bersama-sama, kita bawa, kita kembali, kita mohon ampun kepada Tuhan. Bangun satu relationship yang kuat, hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Dan sekali lagi, buang segala kepikiran kita sendiri. Buang segala jalan atau trik-trik yang akan kita sudah buat, saudara. Karena itu semuanya akan mengecewakan, percaya. Ya, tetapi kalau Anda bersabar menunggu akan waktu Tuhan, Dia akan membuat indah pada waktunya. Ada amin? Ya, kita lihat semua apa yang menjadi harapan Anda, apa yang menjadi impian kita, Tuhan Maha tahu dan Dia tahu semuanya. Mari kita mau fokus sekali lagi, fokuskanlah kepada Tuhan. Dan pada ayat 8 tadi kita tahu, ya, bahwa Tuhan kita yang menciptakan kita dan Tuhan yang menyuruh orang lumpuh itu untuk mengangkat tilamnya. Saudara tahu apa arti tilam itu? Tilam yang di sini itu artinya adalah ikatan. Ikatan apa yang mengikat orang ini? Ikatan apa yang sudah mengikat hidup Anda dan saya? Kita akan belajar ya. Di mana dikatakan ikatan tilam itu? Karena setiap hari orang lumpuh ini tidur di atas tilamnya. Yang menjaga dia, yang mengalasi punggungnya supaya punggungnya nggak sakit. Ya, ada tilam itu dia merasa masih enak, masih ada comfortable. Ya, oleh karena itu Tuhan tahu persis. Dan Tuhan berkata, ya, angkatlah tilammu. Ya, sedemikian rupa. Itu adalah ikatan kepalsuan yang selalu menyertainya selama 38 tahun. Saya tidak tahu ikatan apa yang mengikat diri Anda dan saya. Mungkin Anda diikat oleh roh-roh nenek moyang pada masa-masa yang lampau. Mungkin kita diikat oleh roh-roh yang kita tidak pernah ketahui sebelum kita lahir.
Dan inilah sebagai satu penghalang di dalam berkat, kadang-kadang doa-doa kita tidak terjawab. Ya, oleh karena itu mari kita mau telanjangi iblis, karena jawaban setiap masalah kita adalah firman Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Ikatan itu apa? Mungkin ada yang di antara kita diikat kekecewaan. Kekecewaan itu sudah dialaminya. Pada waktu dia masih di dalam kandungan orang tuanya, dia sudah mengalami kecewa. Mungkin Anda tidak ngerti dan Anda tanya, dari mana Bu Pendeta? Wong bayi kan tidak ngerti apa-apa. Yes, karena kekecewaan yang dialami oleh ibunya dari orang tuanya itu, itulah yang masuk di dalam diri daripada bayi tersebut. Ya, oleh karena itu sangatlah baik kalau Anda mempunyai seorang pembimbing yang akan memberikan penjelasan dan akan melepaskan kita dari segala roh-roh masa lalu, ya. Sedemikian rupa, ya. Kecewa kalau itu tidak pernah dibereskan, maka yang terjadi apa? Kecewa kepada suami, kecewa kepada anak, kecewa kepada orang tua, kecewa kepada bos di kerjaan, ya. Tapi ada satu hal cara iblis. Bagaimana dia menipu dayakan pikiran anak Tuhan? Cuek. Seperti tidak ada apa-apa. Ya, seperti tidak ada masalah. Jalan aja tiap hari. Kebentur kiri, kebentur kanan. Ya, semua gesekan terjadi. Karena dia tidak ngerti. Balik lagi di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Anda kalau sakit gigi, Anda perginya kemana? Anda sakit gigi perginya ke dokter tulang? No. Anda sakit gigi, Anda mesti pergi kepada dokter gigi. Anda sakit tulang, Anda pergi ke dokter tulang. Berbahagialah engkau kalau engkau menemukan seseorang yang memiliki talenta yang Tuhan berikan sehingga memberikan kelepasan dari roh-roh masa lampau, dari roh-roh jahat yang sudah kita alami di mana kita tidak mengerti dan tidak tahu. Ya, sedemikian rupa. Ini ayat luar biasa di mana Tuhan mengatakan, angkatlah tilammu. Angkat. Apa yang menjadi keterikatanmu saat ini? Ya, di mana Tuhan sudah celikan, angkat dan buang. Ya, lepaskan keterikatanmu. Mari kita koreksi diri. Apa yang sudah mengikat kita selama ini? Ya. Dan kita boleh dibebaskan, kita tidak terus terbelenggu. Ada banyak orang yang kecewa, ya. Karena itu tanpa dia sadari, uring-uringan terus karena ada akar pahit di dalam dirinya, marah kepada Tuhan. Kita mau lihat di dalam Mazmur 13 ayat yang kedua. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bapak Ibu yang terkasih, baca ayat ini lagi. Ya, Anda hayati apa itu ada di dalam hatimu saat ini. Ya, berapa lama lagi Tuhan aku harus ngalami seperti ini. Nah, itu adalah satu ikatan yang orang ini tidak merasa sadar mau mencari pertolongan dari mana. Ya, saudara. Dan kalau Anda setia berdoa, membaca firman Tuhan, Anda akan tahu. Di Mazmur 121 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di manakah pertolonganku? Pertolongan Anda dan saya hanya ada di dalam Tuhan. Ya, oleh karena itu nggak perlu Anda cari kiri kanan. Ya, yang jangan juga datang kepada paranormal atau ikatan kuasa kegelapan. Semuanya itu harus diputuskan. Ya, haleluya. Mari, ya kita mau koreksi diri masing-masing. Apa yang menjadi ikatan Anda dan saya, buang semuanya itu. Datanglah kepada Tuhan. Kuncinya bagaimana Bu Pendeta? Saya tidak tahu caranya untuk membuang ikatan itu. Berdoa, memuji, menyembah, ya, dan fokuslah kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan membukakan masa-masa yang lampau. Ya, apa yang akan terjadi, ikatan-ikatan, mungkin ada nasar-nasar dari orang tua, nasar-nasar dari kita sendiri yang lupa semuanya. Kita tidak tahu. Ya, oleh karena itu di firman Tuhan di pengkhotbah dikatakan, ya, bayarlah nasarmu. Jagalah langkah kakimu kalau kita mau pergi ke rumah Tuhan. Semuanya ada. Yang terkasih, Tuhan Yesus begitu mengasihi Anda dan saya.
Dia menghendaki hidup Anda dan saya itu merdeka, bebas, lepas dari pengaruh si jahat. Ya, oleh karena itu kita mau belajar bersama-sama. Kita akan lanjut ya di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-12. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Ya, mungkin Anda bisa menjawab, pendeta enak walau ngomong. Gimana saya bisa bermazmur? Bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Gimana rasanya saya di dalam himpitan dengan masalah yang ada saat ini? Pekerjaan tidak ada, COVID merajalela, semuanya terbelenggu. Kalau Anda dan saya percaya, beriman bahwa Tuhan sanggup memberikan mujizatnya, ganti channel dari pikiranmu. Ganti channel, tidak ada jalan lain. Tidak ada manusia yang bisa menolong Anda dan saya pada saat kita terpuruk. Tetapi kuasa Tuhan sanggup mengirimkan penolong-penolong untuk Anda dan saya. Sekali lagi, jangan berharap kepada manusia karena kita akan kecewa. Jangan memakai konsep pikiran kita sendiri. Firman Tuhan lagi yang saya katakan, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Jadi terus gimana dong Bu Pendeta? Saya udah menunggu ini 38 tahun, gimana? Apa yang terjadi? Carilah Tuhan selagi dapat ditemui. Karena ada waktunya Tuhan tidak dapat saudara dan saya temui. Firman Tuhan juga mengatakan, pada waktu aku memanggil kamu, engkau tidak mendengarkan aku. Dan pada waktu engkau memanggil aku juga gak mau dengerin. Mari yang terkasih. Tuhan Yesus begitu mengasihi Anda dan saya. Berpautlah kepada firman Tuhan. Senantiasa bacalah Alkitab, memuji, menyembah. Karena itu yang akan manusia rohani kita diberi makan dan kita akan menjadi kuat. Kalau kita tidak pernah itu sibuk. Kerja, triple job. Ya, mau apapun, siang ganti malam, malam ganti siang, semuanya. Tetapi di luar Tuhan, sirop. Susah payah tidak akan membuat kita kaya. Yang ngomong siapa? Firman lagi. Semuanya ada jawaban di dalam firman Tuhan. Yang terkasih, ada seorang bernama Denzel Washington. Dia bersama dengan keluarganya dan satu hari dia mengatakan, ya, jika saya kalah pada malam hari ini, ya, saya akan pulang dengan berpesta. Dan jika saya menang malam hari ini, saya akan pulang dan saya tetap akan berpesta. Artinya apa? Sekalipun keadaan itu tidak menyukakan hatinya, dia mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, tidak peduli dia kalah atau menang, mungkin dia ikut pertandingan olahraga atau apa saja. Ya, tetapi dia mau tetap bersuka cita. Karena apa? Karena dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena dia selalu menghitung hari-harinya akan berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada Anda dan saya yang tidak pernah kita mau hitung. Sehingga kita berani marah kepada Tuhan. Napas hidup kita itu enggak beli. Ya, kita diberikan napas hidup yang luar biasa. Supaya apa? Supaya saudara bisa bermazmur kepadanya. Supaya saudara bisa meninggikan namanya. Supaya saudara dan saya bisa bersaksi kepada orang lain. Di dalam keadaan dunia yang gelap ini, saudara dan saya masih bisa menjadi terang dan mau menjadi garam dunia. Kehendak bebas, keputusan ada di dalam tangan saudara dan saya. Apa yang menjadi pilihan kita? Tiap hari nangis terus, tiap hari marah terus, tiap hari kecewa dan tiap hari sudah hitung semuanya. Aku mau ke kiri, aku mau ke kanan, aku mau mundur, aku mau maju. Roh Kudus melihat semuanya, Tuhan tahu semuanya. Dan apa yang terjadi? Ya, kalau semuanya itu tidak mendatangkan apa yang menjadi kerinduan sebagai jawaban doa tidak terjadi, kita akan kecewa dan kita akan marah kepada Tuhan, marah kepada sekeliling kita. Mari kembali kepada kuncinya, ya. Dan sedemikian rupa saudara, orang ini tadi mempunyai teman dan istrinya juga melamar kepada suatu pekerjaan yang baik.
Tetapi dia sudah tahu, aku tidak bakal diterima di tempat itu. Ya, tetapi dia akan mengikuti cara daripada Denzel Washington tadi. Sekalipun tidak diterima, dia mau tetap mengucap syukur. Dan benar, pada waktunya diberitahukan bahwa dia ditolak, dia tidak diterima di tempat itu. Tetapi suaminya sudah mengajak dia, ayo kita makan-makan di luar. Ayo kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Ayo kita bersuka cita. Sekalipun diterima pekerjaan, tidak diterima pekerjaan, ada Tuhan yang menyertai. Mengapa dia bisa mempunyai iman yang demikian? Karena firman Tuhan lagi yang mengatakan, burung-burung di udara aku pelihara. Mereka tidak bekerja. Tetapi bukan dengan adanya firman Tuhan itu, terus kita mengambil keputusan. Oh, Bu Pendeta, burung-burung di udara tidak bekerja, dia Tuhan beri makan. Kalau gitu saya juga tidak bekerja. Nah, ini orang yang mencomot firman Tuhan cuma sepenggal-sepenggal. Tetapi di dalam firman Tuhan mengatakan, belajarlah dari semut. Belajarlah dari semut. Ada orang yang menyembuhkan dirinya 7 kali 24 jam sehari di rumah, but no do nothing. Tapi sudah mengatakan aku bekerja. Bukan itu. Ya, Tuhan akan memberikan wisdom, Tuhan akan memberikan roh kebijaksanaan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kembali lagi berpautlah kepada Tuhan. Ya, kalau kita pakai jalan kita sendiri, oh orang tuaku melarang aku untuk bekerja. Kalau aku sudah menikah, orang tuaku bilang, kamu boleh menikah sama dia, tapi tidak boleh bekerja. Ya udah, ngikut aja sama orang tua terus. Why? Karena kalau kita sudah menikah dengan suami kita, suami yang sudah menikah dengan istrinya, mereka akan meninggalkan orang tuanya, ya, dan mereka akan berjalan bersama Tuhan. Itu keluarga yang benar. Tuhan yang menjadi komandan di dalam rumah tangganya, dan biar Tuhan yang mengatur hidupnya. Ya, sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita bisa terhindar dari kekecewaan? Kalau kita mengikuti akan firman Tuhan, saudara akan tahu. Ya, saat pemazmur menghitung berkatnya, ya, dan dia diangkat dari keputusasaannya dan memuji Tuhan, ya, dan dia katakan, saat aku berkabung, saat aku meratap, engkau sudah mengubah kain kabungku menjadi apa? Sukacita, ya. Jadi tari-tarian, ada kegembiraan yang luar biasa, ya. Seorang yang bernama Didenhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, ya, untuk apa yang saudara dan saya alami. Sekalipun di dalam kekecewaan, kita mau tetap bersyukur. Masyurkanlah namanya, ya, tentang kasih-Nya yang besar. Karena bagi Tuhan tidak ada suatu pun yang mustahil. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Ya, dia akan senantiasa mencurahkan berkat-Nya dari surga. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi derita dari kekecewaan hanya dapat dihiburkan kalau hati kita bersyukur. Amin. Mau bersyukur Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Ya, lawanlah dia. Pada waktu kita sedih, pada waktu kita air mata, tidak ada yang bisa membawa Anda keluar dari stres kita, tekanan kita. Kecuali kita lawan daging kita ini dan kita bermazmur, bersyukur kepada Tuhan. Segera kekecewaan itu akan hilang. Alami hal itu. Kalau Anda tidak pernah mengalami, tidak akan pernah tahu. Ya, mari kita lanjut di dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, firman Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi apa? Kecewa, ya, dan menolak aku. Makanya itu libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Kita tahu bahwa dunia di mana Anda dan saya hidup ini tidak sempurna. Ya, kita sering diperhadapkan dengan kekecewaan. Kekecewaan muncul akan apa sesuatu yang terjadi atau tidak kita alami itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Tidak sesuai dengan pengharapan kita. Oleh karena itu kita kecewa. Ya, dan kita tahu kekecewaan itu sangat memberi dampak yang negatif di dalam hidup kita.
Ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, kekecewaan diakibatkan oleh dosa yang masuk di dalam kehidupan kita. Contohnya, pada waktu Kain membunuh Habel. Ya, saudara bisa baca Kejadian 4 ayat 6 sampai ke 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Sedemikian rupa saudara, kita lihat kekecewaan itu akan senantiasa merambat, ya, membuat orang menjadi lebih jahat, membuat orang itu semakin nekat, membuat orang itu semakin garang. Kenapa? Yaitu adalah perbuatan si jahat. Oleh karena itu jangan izinkan kekecewaan itu melanda di dalam hati kita. Ya, beberapa tahun yang lalu ada seorang pria, dia bekerja di dalam satu perusahaan dan dia merasa sangat kecewa kepada atasannya. Maka dirancangkanlah sesuatu yang jahat kepada bosnya itu. Dan akhirnya bos ini dibunuh. Ya, demikianlah kalau dosa kekecewaan itu sudah mengikat daripada diri orang tersebut. Membuat orang itu kalap, membuat orang itu buta, nekat. Apa saja diperbuat, ya. Karena dosa kekecewaan itu sudah mengikat orang tersebut. Banyak kejadian istri yang dibunuh oleh suaminya karena didapatkan selingkuh, atau sebaliknya suami yang dibunuh karena selingkuh. Nah, sedemikian. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan, berhati-hatilah, bereskanlah segera apabila Anda memiliki kekecewaan, dan mohon ampun kepada Tuhan. Yang kedua, kekecewaan membuat seseorang sulit untuk menerima berkat Tuhan. Matius 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara tahu? Karena kecewa mereka menolak Yesus. Ya, mereka yang rugi sendiri. Kita lanjut. Saat kita kecewa, kita akan dihadapkan oleh dua pilihan. Yang pertama, terpuruk dan semakin jauh dari Tuhan. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, pilihan ada di dalam tangan saudara dan saya. Tuhan sudah memberikan kehendak bebas, ya. Di sini Paulus memilih respon yang kedua. Begitu mengenal Tuhan yang sesungguhnya, ia menganggap semua yang dia miliki adalah kerugian dan sampah, ya. Karena pengenalannya akan Tuhan lebih mulia dari segala-galanya, ya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keputusan ada di dalam tangan kita. Kita bisa terus tenggelam di dalam kekecewaan kita, self pity, mengasihani diri sendiri, nangis berhari-hari, maki-maki orang kiri kanan berhari-hari, ya. Dan akhirnya apa? Menjauh daripada Tuhan dan menyalahkan semua apa yang terjadi di dalam hidupnya, ya. Oleh karena itu, mari datanglah mendekat kepada Tuhan. Firman ini untuk saudara dan saya. Jangan biarkan hati di dalam situasi yang seperti ini semakin kita digerogoti oleh kekecewaan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita pasti tahu cerita daripada Thomas Alva Edison. Ya, dia mengatakan, jikalau Anda ingin sukses, maka diperlukan 1% bakat dan 99% usaha. Ya, sewaktu berumur 11 tahun,
dia diusir dari sekolah, dia dianggap bodoh, tetapi dia justru yang lebih rajin dari yang lain. Hanya untuk menemukan lampu saja, ya, dia pernah gagal 1699 kali, ya. Tetapi pada pencobaan yang ke 1700 kali mendadak lampu itu menyala. Bagaimana Anda dan saya? Ini orang yang tahan banting. Ini orang yang tidak jemu-jemu, go through, ya, push, ya. Artinya kalau di dalam mengikut Tuhan, pray until something happen. Artinya kalau Anda mengharapkan sesuatu, kita terus berharap, libatkan Tuhan. Hari ini belum dijawab, oke besok, belum lagi, besoknya lagi. Lihat itu tadi orang lumpuh 38 tahun. Dan akhirnya terjawab. Thomas Edison 1699 kali gagal. Tetapi pada yang ke 1700 dia sukses. Ya, Walt Disney. Saudara tahu berapa kali dia gagal? 99 kali dia selalu gagal mencoba usaha apa saja. Bangkrut, gagal silih berganti. Tetapi pada waktu yang ke 100 dia mendapatkan kesuksesan. Saudara tahu juga Presiden Abraham Lincoln? Ya, berapa banyak dia mengalami tantangan, berapa banyak dia mengalami penderitaan, berapa banyak dia mengalami kekecewaan. Tetapi ya, Presiden Abraham Lincoln go through sampai akhirnya dia menang menjadi presiden. Berapa tahun itu kegagalannya? Ya, tidak ada rasa kecewa itu, tidak ada pahit hati. Orang yang memiliki pahit hati tidak pernah sukses dalam hidupnya. Orang yang terus memendam kekecewaan, berkatnya akan tertahan. Ya, ini satu teguran. Ya, kebanyakan umat Tuhan kalau ditegur oleh firman Tuhan, marah, kecewa. Dan itu adalah kesombongan. Firman Tuhan itu hanya menyadarkan karena Tuhan mau berkat yang dicurahkan itu terjadi. Ya, berkat kebaikan, berkat keselamatan, berkat anugerah yang berlimpah-limpah untuk kehidupan umatnya. Tapi banyak anak Tuhan yang menolak dan memakai jalannya sendiri. Lebih tahu daripada jalan Tuhan. Nah, itu problemnya. Ya, kembali lagi kepada Thomas Alva Edison. Bayangkan Anda, kalau pada waktu dia yang ke 1600 kali itu, dia give up. Saudara dan saya sampai hari ini petengan, oke? Gak ada lampu. Nah, justru karena satu orang ini yang dia tahan uji. Loh, apa Tuhan gak tahu toh? Apa Tuhan kok tega ya? Sampai 1700 baru nyala. Yes, disitulah Tuhan memproses hidup Anda dan saya untuk kita memiliki karakter Yesus. Karakter yang tahan uji. Seperti emas yang murni dibakar di dalam perapian. Ya, oleh karena itu mari yang terkasih kembalilah kepada firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Haus dan lapar terus akan memuji menyembah Tuhan. Maka engkau akan melihat perbedaan ya antara orang dunia dan anak Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjut. Ya. Pantang menyerah ya, seperti Alva Thomas Edison. Ya, jangan berpaut kepada kekecewaan. Ya. Mari kita lihat sekarang sejarah Yusuf. Nah, ya, saudara semua pasti tahu siapa Yusuf? Yusuf sudah dijual, udah menjadi budak. Karena apa? Karena ada iri hati dari saudara-saudaranya karena Yusuf ini disayang sama bapaknya. Bagaimana kalau Anda dan saya itu menjadi anak kesayangan? Anak kesayangan ya pasti istimewa segalanya. Jubahnya istimewa, makannya istimewa, semuanya istimewa. Dan akhirnya apa? Membuat kebencian, kekecewaan di hati saudara-saudaranya. Dan akhirnya Yusuf diculik, dijual, dimasukkan sumur dan dijadikan budak. Nah, ini adalah proses. Di dalam proses kehidupan, sampai Anda dan saya bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ada satu proses. Tidak ada jalan pintas untuk kita keluar dari proses itu.
Yang mampu mengeluarkan saudara dan saya dari proses itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang datang, yang mengambil saudara dan saya. Karena dia tidak pernah ditinggalkan. Sang Immanuel tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya, mari kita lihat bagaimana sejarah Yusuf ini. Kejadian 45 ayat yang pertama sampai ke-5. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Lalu kata Yesus kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah, dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruhku mendahului kamu." Haleluya. Yang terkasih, kalau Yusuf bisa memiliki hati yang sedemikian humble atau sedemikian rendah hati, dia tidak menyimpan sakit hati kepada 10 saudaranya. Dia tidak ada yang menyimpan sedemikian apapun. Padahal dia harus bayar mahal. Dia dipenjara, dia difitnah, ya, menjadi budak, ditelanjangin, dipukuli, semuanya. Dan kalau pada waktu itu Yusuf patah semangat, tidak akan pernah terjadi dia sebagai raja muda. Benar? Tetapi ada roh Tuhan. Dan saya berharap jemaat yang terkasih dan Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu proses terjadi, rendahkanlah dirimu. Jangan marah. Jangan mengambil jalan pintas, tetapi peluklah Tuhan itu. Peluklah, seandainya saudara katakan, "Saya enggak kuat Tuhan, saya enggak mampu lagi." Ya, pada waktu Anda menyerah total, disitulah pertolongan Tuhan akan turun. Dia yang datang dan akan mengangkat, memberikan kelepasan di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Harus praktek. Ya, yang terkasih. Tidak ada perkecualian. Tuhan gak pernah salah pilih. Dan Tuhan gak pernah yang satu lebih disayang sama Tuhan. Yang satu lebih diperhatikan. Tidak ada. Itu semuanya adalah proses pengorbanan kita. Mau dibentuk dengan kerendahan hati. Tidak memakai jalan sendiri. Dan disitulah Tuhan akan campur tangan. Kalau kita memakai jalan kita sendiri, Tuhan akan lepaskan. Ya, bayangkan. Pada waktu Yusuf mengalami dia di penjara, dia lari, dia lompat tembok, dia keluar dari penjara. Apa yang terjadi? Dia terima fitnahan itu. Ya, bagaimana saudara dan saya pada saat nama baik kita dicemarkan, pada saat kita dimaki-maki, pada saat kita dipermalukan. Bagaimana reaksi saudara dan saya? Apakah kita bisa menerima? Atau kita marah, kita akan tuntut, kita akan melakukan segala cara dunia. Aku punya duit, aku bisa tuntut orang tersebut. Ya, belajarlah dari Yusuf. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sekali lagi, tidak ada jalan pintas. Di dalam proses kehidupanmu, Anda sudah dipanggil dan dipilih. Tetapi kita tidak kuat akan proses kehidupan. Tidak mau Tuhan, aku mau jalanku sendiri, jalan pintas, ambruk. Semuanya zero, gagal dan berantakan. Amin. Kita semua sudah tahu sejarah dari Yusuf, ya, yang terkasih. Oleh karena itu sekali lagi, campur tangankan Tuhan di dalam segala kekecewaan Anda, di dalam segala proses kehidupan ini, ya. Maka Tuhan akan memberikan kuasanya yang ajaib. Pertanyaannya, ya, bagaimana saudara dan saya? Tadi dikatakan kita harus bisa fokus kepada Tuhan. Ya, supaya kita itu tidak melihat orang-orang yang mengecewakan, tidak lihat orang-orang yang merendahkan, yang mempermalukan kita. Ya.
Bagaimana? Ya, ada 3 hal. Yang pertama, arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Yang kedua, arahkan pandangan kita kepada anugerahnya. Saya percaya saudara dan saya ya pernah mengalami satu proses kehidupan di mana anugerah Tuhan itu sudah dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Bahwa itu yang diingat-ingat. Jangan lihat kekecewaannya, jangan lihat apapun yang memberikan kita putus asa. Tapi lihatlah kebaikan Tuhan itu loh. Dulu saudara mulai dari apa? Contohnya Daud. Dari gembala domba. Kemudian meningkat sampai dia akhirnya menjadi raja. Ya, demikian juga hidup saudara dan saya. Sebelum saudara sampai pada posisi yang sekarang yang saudara alami saat ini. Apa yang saudara alami? Pasti satu proses. Sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi Tuhan selalu campur tangan. Selalu memberkati, menjawab, memberikan sesuatu yang indah. Apakah kita akan lupakan anugerahnya? Apakah kita sudah lupa bahwa kita itu sudah diselamatkan? Apakah kita lupa akan segala kebaikan Tuhan? Please. Mari yang terkasih. Jangan lupakan anugerah Tuhan. Amin. Yang ketiga. Arahkan pandangan mata kita kepada apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup Anda. Bukan untuk yang di depan. Tuhan aku mau ya beli mansion house. Saya mau satu castle. Saya mau sebuah istana. Tapi lihatlah apa yang Tuhan sudah berikan di dalam perjalananmu masa lalu. Dan ikatkan hatimu di situ. Kalau kita setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan memberkati kita dengan perkara yang besar. Tetapi kalau kita dulunya, saudara, baru jadi gembala domba, ya, terus diangkat jadi gembala sapi, sapinya dicuri, dijual. Nah, semuanya belum sampai kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, sudah berantakan. Dari perkara yang kecil, Tuhan lihat hati kita. Dan kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberkati kita dengan perkara yang besar. Amin. Kalau kita mampu melakukan 3 hal ini saudara, maka kekecewaan kita akan hilang. Ya, jadi Tuhan adalah bagian yang terbaik di dalam hidup kita. Bukan hal-hal yang lain. Jangan cari pandangan yang lain. Hanya berharap kepadanya. Ya, mari kita lanjut di dalam Roma 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ya, jadi kalau Anda betul-betul berharap kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan, maka pengharapan saudara dan saya tidak pernah kecewa. Ada amin yang ngomong Tuhan, bukan saya. Amin. Ya, jadi ayo mari kita bersama-sama. Kalahkan kekecewaan kita dan bersiaplah mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Izinkan kekecewaan itu terjadi supaya Anda bisa merasakan gimana sih rasanya orang kecewa itu. Sakit ya. Ya, Tuhan tahu kalau rasa kecewa itu sakit. Ya, belajarlah terus untuk kita mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Ya, maka Tuhan itu akan menghampiri kita, akan menyembuhkan luka-luka hati kita. Kalau kita berseru kepadanya. Percayalah pada waktu nama Tuhan kita tinggikan. Ya, seperti Yusuf pada waktu dia dijual ya sebagai budak. Dia berakhir menjadi seorang raja. Ya, Yusuf berani membayar harganya. Bagaimana Anda dan saya? Apakah kita mau membayar harga di dalam mengiring Tuhan? Ya, oleh karena itu rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah, kalahkanlah manusia daging kita. Ya, luar biasa. Yusuf menyadari bahwa apa yang dia alami semuanya itu, dia dijual, jadi budak, dipukuli, masuk penjara, itu semua adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Di balik dari semuanya kita direndahkan, Tuhan akan tinggikan. Itu firman Tuhan lagi. Ya, tapi kita nggak mau, maunya kita langsung lompat sudah langsung. Ya, kita udah jadi raja. No. Ya, proses dari yang paling bawah terlebih dahulu. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu, jangan keraskan hatimu. Ya,
Kalau kita mengeraskan hati, maka saudara dan saya hanya tinggal di dalam kekecewaan dan kemarahan terus-menerus. Ya, dan kita akan kehilangan berkat yang daripada Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita menjalani hidup ini. Apabila kita mengalami kekecewaan, ya, dan kita diikat oleh kekecewaan tersebut, ya, maka kita akan selalu terpuruk. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, ya, kita akan mengalami kelepasan, pembebasan. Apakah sulit bagi kita untuk melepaskan rasa kecewa itu? Yes, kadang sulit, kita nggak bisa sendiri. Tetapi kita mau datang kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang mampu membebaskan saudara dan saya. Dan apakah komitmen Anda setelah belajar dari kisah orang yang lumpuh di Bethesda dan juga Yusuf yang sudah diubahkan oleh Tuhan? Bagaimana cara pandang saudara dan saya? Dan sebagai ayat emas, mari kita baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggallah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Ya, sudah tertulis, rambu-rambunya semua tertulis dalam firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Ya, karena itu akan membawa kepada kejahatan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita praktekkan firman Tuhan ini agar kita bebas dari rasa kekecewaan tersebut. Dan terimalah damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Pilihlah sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang gemilang. Obat yang mengubahkan hati kita. Ya, karena Tuhan memberikan hari depan yang cemerlang. Tuhan memberikan hari depan saudara dan saya gilang gemilang. Ya, jangan lagi bawa-bawa lagi frustasi, kegagalan, kekecewaan. Itu semuanya bisa datang kapan saja. Tetapi mari kita mau tinggalkan semua. Kita sudah belajar akan firman Tuhan. Tetap percaya dan arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Pasti berkat Tuhan akan terjadi. Ya, ingatlah di dalam kita mengikut Tuhan. Sangkal dirimu, pikul salib dan ikutlah aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Firman Tuhan yang mengatakan. Amin. Mari kita sudah belajar. Saya berharap saudara dan saya bisa diubahkan pikiran kita. Dan kita akan bersama-sama buka hatimu yang terkasih. Dengan kami yang ada di sini katakan, kami mau bertahan sampai kesudahannya. Amin. Setiap ku merasa lelah oleh perkara di dunia, buka hatimu, sembahlah Dia. Kau Tuhan selalu punya cara, Yes Lord, menguatkanku lagi senantiasa. Biarlah lagu ini menjadi doa. Setiap hatiku terluka, Amin. oleh perlakuan manusia. Kau Tuhan selalu punya cara, memulihkanku lagi senantiasa. Bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Amin, haleluya. Katakan saudara,
setiap ku merasa lelah Tuhan. Karena keadaan di sekelilingku yang membuat aku kecewa. Tetapi aku mau datang kepadamu ya Bapa. Ampuni segala salah dosa kami. Kuatkan aku ya Tuhan. Sehingga aku mampu menyelesaikan segala apa yang harus aku jalani. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Senantiasa Katakan, setiap hatiku terluka. mungkin ada di antara saudara yang lagi terluka hatimu Oleh karena keadaan sekeliling, manusia. oleh keperlakuan daripada manusia. Mari, Tuhan punya cara untuk membalut setiap hati yang terluka. Datanglah kepadanya. Pulihkanku lagi senantiasa. Kita pasti dipulihkan. Katakan, bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya bersamamu. katakan saudara, Tuhan bersamamu aku bisa. Aku mampu bertahan sampai kesudahannya ya Bapa. Aku percaya, aku terima Tuhan kemenangan pada akhirnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan iman Bapak Ibu. Katakan dengan iman. Kemenangan pada akhirnya. Sekali lagi katakan, bersamamu aku bisa Tuhan. Bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan Pada akhirnya, amin. Kemenangan pasti kita raih. kemenangan pada akhirnya. Terima kasih Bapak. Kemenangan pada akhirnya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, sungguh firman-Mu sudah membuka mata hati kami. Firman-Mu sudah berbicara di dalam setiap hati umat-Mu. Bahwa kekecewaan itu adalah suatu dosa yang mengikat. Yang membawa kerapuhan. Yang membuat semuanya menjadi berantakan. Karena kekecewaan itu akan menjadikan orang jatuh dalam dosa. Menjadi nekat dan semakin jahat. Oleh karena itu Bapak, Engkau sudah telanjangi iblis pada sore hari ini. Selamatkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin kekecewaan itu sudah dialami sejak pada waktu kanak-kanak. Mungkin kekecewaannya itu dialami pada waktu Tuhan. Dia tidak mengerti apapun dan dia tidak tahu siapa juru selamatnya. Tetapi pada sore hari ini Engkau berbicara ya Yesus. Karena Engkau adalah juru selamat yang luar biasa. Engkau datang untuk mencari umat-Mu. Engkau datang untuk mencari kami yang terhilang. Engkau datang untuk mencari dan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa ini Tuhan membawa suatu berkat, membawa suatu kelepasan, membawa suatu perubahan hidup. Dan hamba berdoa bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau melihat hati yang hancur. Engkau melihat hati yang sedih. Engkau melihat hati yang lagi Tuhan terrobek-robek dan penuh air mata. Mereka tidak tahu lagi akan jalan keluar apa yang harus mereka lakukan di saat situasi yang begitu parah. Tetapi Tuhan, kami pegang akan janji-Mu. Bersama Tuhan Yesus, kami mampu melakukan segala perkara yang besar. Hamba berdoa bagi mereka yang lagi terbaring sakit. Dengan adanya COVID ini Tuhan,
Segala tipu daya iblis ingin merenggut, ingin merebut. Bahkan roh maut berkeliaran dimanapun berada. Engkau patahkan di dalam nama Yesus. Segala roh sakit penyakit, segala roh maut, roh kekecewaan, kemarahan, apa saja. Roh kemiskinan, semuanya engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami undang kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Menjamah setiap ruangan-ruangan, setiap kamar-kamar mereka, setiap rumah-rumah mereka. Di mana mereka saat ini lagi mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Tuhan terima kasih. Kau ubahkan hati mereka. Kau buka kain kabung mereka menjadi tari-tarian yang indah. Karena di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru. Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa. Kami pertaruhkan doa ini. Dan kami pertaruhkan kepada setiap pendengar yang setia dan jemaat yang setia. Biarlah kelepasan, kemenangan, kemerdekaan terjadi di dalam kehidupan kami semuanya. Dan terima kasih Tuhan. Engkau sendiri yang berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Dan kami memutuskan Tuhan, tidak ada yang kami mau untuk kecewa. Kami mau bersyukur dan mengucap syukur. Karena Tuhan ada membela setiap perkara umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Anda sudah menerima berkat anugerah kelepasan daripada Tuhan. Jangan mau lagi diikat oleh roh kekecewaan. Yang ada hanyalah bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Senantiasa sampai anugerahnya dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.